Ini kan kalau kita ngomongin soal sosial media, ini selalu jadi pisau bermata dua nih Mbak Ningsih. Betul, Dalam iya. satu sisi juga sekarang lagi banyak terutama Gen Z ini FOMO. Takut Mhm, ketinggalan, takut nggak betul tahu betul. informasi, takut nggak tahu update-nya apa, makanya butuh sosial media. Tapi Mhm, ternyata kebanyakan berselancar di sosial media juga bisa menimbulkan hal-hal tadi, bisa insecure, bisa overthinking, bisa mhm. kekurangan fokusnya. Ini kelihatannya jadi satu hal yang perlu kita pelajari ini. Bagaimana Mbak Ningsih untuk kita bisa bijak menggunakan sosial media ini supaya kita bisa tetap update tapi juga tidak menimbulkan kecemasan-kecemasan, overthinking yang memang seharusnya bisa tidak ada dalam kehidupan kita. Kali ini juga kita mau menganalisa seringkali yang merenggut rasa bahagia itu dari kehidupan kita karena adanya stresor. Nah ini stresor-stresor yang seringkali menghilangkan kebahagiaan ini stresor seperti apa sih? Karena Hans juga sempat dengar gitu karena ada stresor yang baik bikin kita bertumbuh, ada juga stresor yang berlebihan akhirnya membuat kita merasa down, merasa tidak produktif dan juga hal-hal lainnya. Ya, betul Mas Hans. Apakah suaranya sudah lebih jelas Sudah, sekarang? Mbak Ningsih. Oke, baik. Jadi memang betul ya tadi yang Mm-mm. disampaikan Mas Han ini peminat psikologi juga nih ya. Baik. Jadi ada terkait yang tadi disebut yang membuat kita stresor tapi Mm-mm, membuat mm-mm, kita semangat bangkit mm-mm, gitu ya. mm-mm, Itu mm-mm. disebut dengan eustress. Jadi Ya. stres yang membuat kita bersemangat. Namun ketika stresor itu terlalu berat, Mhm, maka itu membuat kita distress gitu ya. oke. Malah kadang-kadang bisa terpuruk. Mhm, Nah, kondisi real yang sekarang yang bisa mhm, merebut kita dari kebahagiaan gitu ya, Mas mhm, Hans ya, mhm. karena hidup kita sehari-hari tidak lepas dari sosial media ya. Oh iya Ini betul. di era Mhm, digital mhm, informasi ya, mhm. teknologi informasi. Wow, setiap hari itu begitu banyak Betul, informasi ada ya aja ya. yang ya ada aja Iya. dari pagi sampai pagi lagi Mhm, gitu mhm, ya, ada mhm, aja mhm, begitu. mhm, Nah, itu kan bisa sangat membuat kita satu ya banyak jadi ada data dari sebuah surat kabar mhm, nasional gitu mhm, ya mhm, mhm. tentang indeks kebahagiaan orang Indonesia itu Mhm, menurun Mas tahun mhm. ini ya Betul, betul. menurun gitu. Karena penyebabnya salah satunya adalah pengaruh dari sosial media. Mhm, Yang lainnya karena pertemanan gitu, kemudian faktor keluarga gitu mhm, ya. mhm, Nah, ternyata sosial media ini perannya besar untuk mengambil kebahagiaan mhm, seseorang gitu ya. mhm, Contoh nih sederhana, kita lihat Instagram, mhm, melihat foto teman gitu yang jauh lebih bahagia atau ya, keluarga lain lebih bahagia, mhm, kemudian melakukan proses perbandingan. Nah, itu kemudian jadi merasa bahagianya berkurang, nah gitu ya, oke, merasa iya, bahagianya mhm, berkurang. mhm, Itu salah satu contohnya, atau melihat foto dan sebagainya. mhm, Itu satu ya, mhm, proses perbandingan. mhm. Perbandingan sosial, tapi membandingkannya ke atas gitu, itu Iya, cenderung membandingkan diri membuat kita dengan orang lain yang ada di media sosial seperti itu ya. efeknya apa, Mas? Mhm. Bahagianya Insecure hilang. ya? Insecure ya? Insecure, ya, ya, Heeh. insecure, betul. Oke. Nah, itu Mhm, insecure. mhm, Kemudian yang kedua itu mhm. overthinking ya, Oke. overthinking. Mhm, Ya, karena terlalu banyaknya informasi masuk gitu ya, kita mhm. kewalahan gitu ya, Oke. kewalahan mana Mhm, informasi yang pas buat kita atau mana yang tidak. Coba mhm, misalnya keklik satu kali TikTok atau di Instagram, mhm. pengennya sih cuma sebentar 10 menit, tapi Oh bisa iya benar. berlangsung 2 jam, Iya, 3 iya, jam. iya. Wah, itu ya, itu kadang-kadang harusnya kita nggak mikir negara, jadi mikir negara gitu kan. Nah, itu jadi overthinking gitu Betul, ya. betul, betul. Iya. Jadi dampaknya bisa insecure, Mhm, kemudian overthinking, mhm, kemudian yang ketiga itu bisa mengurangi fokus. Nah, itu buat oke. para pelajar itu berat ya, Mhm, mhm, karena misalnya kita sudah mau fokus terhadap suatu kerjaan, mhm, kemudian misalnya contoh sederhana ada WhatsApp masuk gitu ya, mhm, pesan kan itu mhm, di mhm, sosial media atau informasi masuk. Nah, itu mhm. kadang-kadang membuat kita terdistrak, terganggu Iya, iya. pikirannya. Mhm, Jadi mhm. semula konsen ke sini, kemudian berubah. Nah, yang Oke, semula sudah jadi fokus, maka dia akan hilang konsentrasinya. oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin soal sosial media, ini selalu jadi pisau bermata dua nih Mbak Ningsih. Betul, Dalam iya. satu sisi juga sekarang lagi banyak terutama Gen Z ini FOMO.
takut Mhm, ketinggalan, takut nggak betul tahu betul. informasi, takut nggak tahu update-nya apa, makanya butuh sosial media. Tapi Mhm, ternyata kebanyakan berselancar di sosial media juga bisa menimbulkan hal-hal tadi, bisa insecure, bisa overthinking, bisa mhm. kekurangan fokusnya. Ini kelihatannya jadi satu hal yang perlu kita pelajari ini. Bagaimana Mbak Ningsih untuk kita bisa bijak menggunakan sosial media ini supaya kita bisa tetap update tapi juga tidak menimbulkan kecemasan-kecemasan, overthinking yang memang seharusnya bisa tidak ada dalam kehidupan kita. Iya, belum lagi yang lebih parah nih ya Mas, Mhm. cyberbullying gitu ya. Oh iya, Saling betul betul. ngumpat Mhm di mhm. media sosial, Mhm komen mhm. netizen yang Mhm. haters gitu ya. Mhm. Kemudian sampai adiksi Mas. Jadi salah satu contoh peristiwanya itu sebuah kos-kosan nih di Jogja saya Mhm mhm. cerita ya, mungkin di Mhm tempat mhm. lain tidak jauh beda. Iya. Itu bahkan HP itu sampai dibawa ke kamar mandi gitu ya, saking FOMO-nya gitu ya. Oh iya, kelihatannya itu menjadi PR banyak orang ya. Ya, dari banyak orang. Jadi gejalanya itu nanti Mhm. akan jadi masalah besar Mhm dalam mhm. isu kesehatan mental adalah adiksi, Mhm mhm. gitu ya, sampai kecanduan gitu. Mhm. Oke, baik. Nah, saya mau tanya nih sama Mas Hans gitu ya. Boleh. Jadi, Mau nanya apa boleh nih? ya. Gini, jadi Mhm. kita bisa merubah dunia sosial. Apakah kita bisa merubah sosial media, ataukah kita yang bisa merubah diri kita sendiri? Kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Iya, berarti kita ya. Mhm. Jadi itu sikapnya di situ ya. Jadi Mhm. kitalah yang akan menjadi decision maker atau pengambil keputusan gitu. Mhm mhm mhm. Jadi bijak untuk memutuskan Mhm. eh, se- mana informasi mana yang secukupnya, seperlunya Mhm. kita ambil gitu ya. Oh. Termasuk jangan sampai ketika kita misalnya Mhm. sedang bersama keluarga gitu ya, atau Mhm. bersama teman dekat, tapi malah yang dibuka HP-nya gitu Oh ya. iya, Istilahnya yang malah yang nggak diajak jauh ngobrol ya? malah nggak diajak ngobrol gitu ya. Nah Iya. itu apa namanya kan jadi kesel juga, kecuali kita minta izin ya. Mhm mhm Sebentar mhm. saya balas WhatsApp dulu gitu Iya. ya. Nah itu Mhm. bisa jadi orang lain maklum. Tapi kalau kemudian jadi terus-menerusan sambil nongkrong bareng, tapi Mhm. masing-masing dengan Kesel ya? gadgetnya gadgetnya masing-masing. Nah Iya iya itu iya. sesuatu ya Mas ya. Jadi ini concern bener ya. Mhm. Apalagi kemudian anak-anak muda nanti Mhm. kalau apa namanya kalau sudah kecanduan itu Mhm. kemudian mengalami kelelahan fisik, kelelahan psikologis. Nah Mhm. itu kan berdampak ya buat mereka untuk perform Mhm. menjadi generasi yang baik